Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Di pagi yang penuh berkat ini, marilah kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan. Gema kabar baik pada pagi ini, renungan kita terambil dari Kisah Para Rasul 24. Santapan harian memberikan judul perkara yang ditangguhkan. Bapak Ibu, saya akan membacakan Kisah Para Rasul 24 dari ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-17. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami, dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Nah, Bapak Ibu, sebuah pepatah Jawa yang bunyinya alon-alon angger kelakon mempunyai arti biar lambat asal selamat. Nah, pepatah ini penting dalam pengambilan keputusan, agar kita tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu tetapi menyesal kemudian. Setelah menerima surat Claudius Lysias dan kedatangan Paulus, Gubernur Felix tidak langsung mengadili. Setelah 5 hari ketika para pendakwa Paulus yang terdiri dari imam besar Ananias, beberapa tua-tua, dan seorang pengacara yang bernama Tertulus tiba, barulah sidang diadakan. Setelah Felix mendengar pujian mereka atas usaha dan kebijakannya yang baik maupun dakwaan mereka terhadap Paulus, dia tidak langsung menyatakan putusannya, tetapi dia memberi isyarat kepada Paulus untuk berbicara. Maka Paulus menyampaikan pembelaan dirinya yang dimulai dengan keyakinannya atas kinerja Felix sebagai seorang hakim. Lalu diceritakanlah kronologi kejadian dari kedatangannya ke Yerusalem, tentang apa yang tidak dilakukannya dan tidak adanya bukti atas tuduhan mereka, pengakuannya akan bakti dan kepercayaannya, hingga tantangannya terhadap segala hal yang dituduhkan kepadanya berdasarkan fakta-fakta yang dimilikinya. Untungnya Gubernur Felix adalah seorang pemimpin yang tahu tentang jalan Tuhan, sehingga dia memutuskan untuk menangguhkan perkara tersebut. Akhirnya Paulus kembali ditahan dengan tahanan ringan, dan dicatat bahwa sampai genap 2 tahun Paulus tetap berada dalam tahanan dan perkaranya ditangguhkan. Bapak Ibu, dalam kehidupan terkadang ada saja persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan. Pada saat-saat seperti itulah kita perlu kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru. Ditangguhkan bukan berarti diabaikan Bapak Ibu Saudara, tetapi mengambil waktu untuk membuat pertimbangan yang sematang mungkin. Di tengah kompleksnya persoalan kehidupan kita pun perlu menangguhkan hal-hal yang bisa mengacaukan pikiran. Di dalam penangguhan itulah kesempatan bagi kita untuk menantikan waktunya Tuhan dan mempercayakan diri kita seutuhnya kepadanya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 24. Kami bersyukur untuk teladan hidup hamba-Mu, Rasul Paulus, yang mengajarkan kami tentang pentingnya menjaga hati nurani yang senantiasa bersih di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Ya Bapa, kami sering kali lemah saat kami menghadapi tuduhan, fitnah atau situasi yang tidak adil. Ajar kami untuk tidak membalas dengan amarah, tetapi dengan kebenaran dan kasih yang ada daripada-Mu.
Berikan kami keberanian seperti Paulus untuk bersaksi tentang iman kami kepadamu, dan berikan kami kesabaran untuk menantikan waktu-Mu di tengah ketidakpastian hidup. Tolong kami ya Roh Kudus, agar hidup kami dapat menjadi kesaksian yang nyata, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sedang bergumul dengan sakit, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul di dalam keluarga. Tuhan bantu semua, sertai langkah kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang kebenaran itu sendiri, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.